sebagai pelaku juga itu disebut musafir gak sih? Apalagi ini bulan puasa loh. Iya. Ada juga loh orang yang touring bulan puasa. Benar. Oh, bahkan kalau kita touring kita membatalkan puasa, kan tetap harus diganti juga kan? Iya, betul. Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody dan samping saya ada Rifa Nurisham. Gak ada lanjutan nih. Oh, Enggak. kangen kan. Langsung aja ke saya. langsung. Dan saya Gus Ali. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Jody Motovlog HD dan di Gus Ali dan di Rival Nur Hisya. Dan dalam episode Motopod kali ini masih kedatangan lagi seorang betah kayaknya di sini gitu kan, jadi mau terus kita undang. Jadi memang ya masih belum puasa, alhamdulillah. Gimana Bapak Ali? Puasa lancar? Aman? Puasa lancar saat bulan puasa. Alhamdulillah lancar. Lancar terus ya? Lancar. Alhamdullah. Bapak Jody sendiri gimana? Alhamdulillah belum ada bolong. Masya Insya Allah. Allah. Tahun lalu sih full ya. Tahun lalu full. Semoga tahun ini bisa full juga. Amin. Ya. Jadi karena kan apa ya, ini kan channel otomotif roda dua. Betul. Apalagi ini channel Jody Motovlog HD. Dan teman-teman juga di sini Bapak Ali, Bapak Ripal juga kan suka touring. Ada satu topik yang memang menurut gue nih kayaknya seru nih untuk dibahas lebih dalam. Walaupun tentu kita bukan orang-orang expert, hanya kumpulan orang bodoh yang ingin berdiskusi dan ingin belajar. Siapa tahu teman-teman juga bisa memberikan apa ya, masukan dan kritikan dan mungkin sharing soal apa ya yang nanti akan kita bahas, yaitu mengenai soal touring. Jadi ada istilah touring itu termasuk musafir. Coba teman-teman di sini yang nonton tulis dulu di kolom komentar di bawah. Kira-kira touring itu termasuk kegiatan yang bisa dibilang seperti kayak musafir gak sih? Coba. Nah setelah dari situ mari kita berdiskusi di sini, karena kan kita lihat Bapak Li kayaknya lagi sering-sering touring ya. Sama kita juga sih. Ini gimmick. Enggak, ya kan Bapak Ali di luar dari kegiatan bersama kita ini juga ada agenda touring, ada agenda ya pokoknya bermotoran jauh lah. Nah, sebagai pelaku juga itu disebut musafir gak sih? Apalagi ini bulan puasa loh. Iya. Ada juga loh orang yang touring bulan puasa. Benar. Disebut musafir. Memang kan ya kalau udah musafir gitu. Detailnya musafir tuh apa gue jujur lupa. Nah, Tapi kalau udah ini musafir nih perjalanan gitu. Orang-orang pasti kan kalau udah ya karena perjalanan jauh gitu. iya, tapi kalau udah gitu, oh lagi touring, sholatnya boleh 2 rakaat, gitu kan omongannya. Iya, oh bisa dijama. Iya, ada yang nggak biasa sholat jadi aktif sholat gitu kan. Gitu kan. Oh menurut lo aneh itu ya? Menurut gue aneh, Ya, oke. sehari-hari nggak sholat, tapi pas touring sholat karena dia 2 rakaat. Jadi kan mindsetnya aja yang perlu dibenerin. Tapi sholat tuh Kalau mindset karena 2 rakaat lebih cepet aneh sih. iya emang random gitu loh. Nah, tapi kalau menurut gue sih, kalau gue ya, kalau gue pribadi udah aktif touring gitu ya sholatnya tetap normal aja. Ini mungkin terkesan aneh, tapi gue kayak gak enak sama Allah. Kayak gak enak, kayak gue udah sering touring nih, gue udah dikasih sholat yang lebih singkat gitu kan. Tapi kalau gue sering touring, gue jadi kayak gue merasa kayak gue nyepelin sholat gue gitu loh. Takutnya ya. Paham. Jadi lebih ke gak enak aja gitu. Karena kan tetap boleh sholat biasa. Tapi juga ada masalah yang bukan puasa ya. Gak boleh puasa, gitu loh yang dibatalkan. Ada yang gak apa-apa juga. Sebenarnya tergantung fikihnya, tergantung madhabnya juga, macam-macam sebenarnya. Kalau kalian berdua sendiri bagaimana? Saya setuju. Jadi kita yang bilang kamu. Jangan saya setuju. Kalau gue sendiri sih, kalau ngomongin yang sholat tadi, setuju banget. Mending full aja deh gitu. Karena di zaman sekarang ini kan kita serba mudah ya. Perjalanan jauhnya pun juga pakai motor, kan bukan pakai unta. Atau bukan jalan kaki, betul nggak? Unta overheat gitu. Iya, kan nggak ada. Iya. Jadi ya disempurnakan aja. Iya. Kalau gue sih gitu ya. Sama kalau menurut gue kayak karena di bulan puasa perjalanan jauh sih emang sih kayak jadi lebih haus, lebih lapar gitu ya. Jadi lebih baik nggak usah touring. Tapi kan ada aja tuh misalnya nih, gue pengen touring tapi di bulan puasa. Nih gue buktiin gue bisa ngelewatin. Nah itu gimana tuh? Itu mah pride. Nge-challenge diri sendiri tuh. Tapi gak apa-apa nge-challenge diri sendiri. Cuma menurut gue sih ya fine-fine aja ya. Orang maunya apa ya udahlah gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue lagi puasa touring, gue berangkatnya malam. Oh, jadi berangkatnya malam?
Oh, iya. Malam di bulan puasa tuh enak karena dari abis maghrib sampai subuh itu rame. Oh, jadi di Bali. Abis taraweh orang masih kumpul keluarga. Oh, iya. Ada yang anak-anak juga masih di masjid sampai malam. Habis itu persiapan orang buat sahur. Rame terus jalan. Itu bisa tuh jadi salah satu tips juga, Pak. Iya. Kalau orang yang nggak kuat nahan lapar atau nahan haus, ya kan, touringnya bisa di malam hari. Iya. Kalau gue sih lebih prefer. Tapi apa nggak berbahaya tuh, Li? Untuk kesehatan? Touring di malam hari? Bukan kesehatan. Ya kalau kesehatan sih sama-sama kena angin, ya mungkin angin malam beda ya. Tapi pastinya gunakan jaket rabbit and wheels ya. Oh, iya. Ada begitu. Ya kan. Setuju, itu rabbit and wheels itu emang udah jadi ya bukan cuma buat touring. Keseharian kita baik itu buat motoran, sunmori, touring, meeting, kerjing, ya banyak kok. Semua aktivitas pokoknya. Nah, semua aktivitas. Jadi ya baik lagi apa kerja itu kok jadi kerja. Kerja. Maksudnya bahayanya itu begal gitu. Iya. Ini. Apa karena bulan puasa jadi relatif lebih aman? Enggak juga, menuju lebaran kriminalitas naik. Iya. Betul yang dikhawatirkan betul. Tapi sebagaimana lu touring biasa aja. Lu touring biasa lu kan bikin rute. Nah saat mau malam berarti kan rutenya harus lebih jelas lagi. Kalau nggak mau pilih rute yang lebih ramai. Kalau mau yang lebih sepi, bawanya agak ngebut biar lebih aman. Tapi ngebut sendiri kalau ngebut-ngebutan juga nggak aman. Jadi pilihlah yang paling tepat aja. Iya benar sih. Tapi sebenarnya apa ya? Nggak tahu nih. Emang katanya kalau misalnya kita udah pengen berpergian jauh di bulan puasa, kan apa dibilang musafir misalnya gitu ya. Ya kalau kayak gitu mah ngapain puasa? Udah maksudnya udah jalan aja musafir gitu. Karena musafirnya Iya, itu. iya. Kalau touring itu kan kegiatan apa ya? Evan. Iya. Bukan kegiatan yang mengharuskan kita kayak kalau menurut gua sih amit-amit ada kabar yang darurat harus berangkat di bulan puasa ini kondisinya nggak memungkinkan untuk ini apa-apa batal menurut gue ya. Dari yang gue baca pun juga apa-apa kan nggak boleh dipaksa juga puasa. Kondisi badan lagi nggak fit lu puasa Nanti harus enjoy aja gitu ya. bukan enjoy itu bukan berarti kayak ya suka-suka gue. Oke. Ngelihat situasi gitu loh. Nah kalau misalkan darurat ya sudah ini harus berangkat gini ini ada gue lupa tapi apa namanya fikirnya itu di mana lu bisa tidak puasa tapi nanti diganti kondisi-kondisi yang tidak diharuskan mati puasa. Kan sebenarnya kalau batal puasa itu kalau memang kondisi tidak memungkinkan tidak dosa. Oke. Beda kalau lu sengaja aku makan deh tapi bilang ke orang lu tetap puasa. Godin. Touring itu kan apa ya? Ya sebuah kegiatan yang kita itu melakukannya antar kota gitu. Perjalanan antar kota dari kota A ke kota B. Terus ya bulan puasa gitu. Terus lu mau touring. Ya apakah itu disebut musafir? Berarti iya dong, berarti Musafir tetap ya musafir dalam perjalanan dan memang ada kayak apa sih kayak untuk sholat gitu kan syaratnya kayak berapa kilo ya kan. Iya tetap masuk musafir. Keluar dari kota lu gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau misalkan lu berangkat kan udah sampai kota itu tetap musafir kan, orang yang lagi berpergian gitu kan perjalanan. Tapi kalau lu di kota lah kelahiran lu, kayak misalkan gue lahir di Solo, sekarang di Solo lah gitu. Nah gue nggak dihitung sebagai musafir. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Karena agama Islam ini luas, ya kan? Ya sama aja nggak sih kayak lu misalkan kita ngomongin dunia akhirat ya. Dunia akhirat sama musafir ya kan? Dunia akhirat misalkan dunia di Jakarta, akhirat di Solo nih kita sekarang. Nah kita kan bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik ke kereta gitu kan semua beda. Nah itu seperti apa yang lo pelajari, tapi tujuannya sama kan? Iya. Ya itu nggak usah dipersulit agar. Yang penting lu jangan menyimpang. Itu iya. Caranya mah mungkin berbagai Berbeda-beda, macam. tujuannya sama. Soalnya kayak setahun sekali nggak sih? Makanya itu mungkin orang-orang kan kayak pengen gue pengen puasa tapi juga gue pengen touring. Disatuin ya musafir gitu. Jadi sehingga boleh tidak puasa. Tapi ada juga yang bilang nggak boleh puasa. Nah itu Tapi bukan orang larang ya. Tapi ada yang dianjurkan. Bukan ada yang tidak membolehkan. Makanya gue bilang pikirnya ini kan complicated, bukan bidang kita untuk membahas sampai satu detail itu. Kita sama-sama belajar. Bahkan kalau kita touring kita membatalkan puasa, kan tetap harus diganti juga kan? Iya, betul. Dan kalau misalkan pas kita nggak usah touring deh, kita pas lagi keseharian ternyata
nggak kuat capeknya tetap harus batal puasa, nggak boleh dipaksa. Tanggung 5 menit lagi buka ya udah. Iya, iya. Tapi kok tanggung 3 jam lagi tapi orangnya udah meriang, nggak boleh. Maksudnya realistis aja gitu ya. Ya kita juga harus sadar diri dengan kemampuan kita juga gitu ya. Menarik. Ya, Bapak Ali ada rencana touring kemana nanti saat belum puasa? Mau ke Jakarta sih mau pulang. Kepingin sebenarnya touring tuh yang berbeda gitu, kayak Pawo Capio gitu kan. Tapi Motor lo itu ya? iya motor gue, mau motor kecil, mau enjoy gitu kan. Berangkat subuh, jam 11 batal. Aduh, respect. Ada ini nggak kata-kata buat teman-teman yang memang dia tuh pengen touring tapi juga pengen puasa? Gitu sih kata-katanya. Berangkat Tips- malam tips and aja, trick deh. bikin rute yang ajib, berangkat malam, berangkat sholat dulu di masjid, buka puasa. Asik. Sekarang nih, Saraweh jalan lagi, enak nikmati. Pas udah jam 2-an tuh masjid-masjid tuh udah pada buka. Iya. Buka pintunya. Sebenarnya gini, kalau udah bulan puasa rata-rata masjid tuh 24 jam. Oke. Orang mau datang boleh. Hmm. Masalahnya kita mendekati Lebaran aja kan udah ada yang itu, udah ada yang perjalanan juga. Iya, iya. Ada puasa kok orang-orang, masjid terima juga gitu. Iya, benar. Gas aja. Berarti Tidak usah enjoy aja ya. dipersulit. Bukan berarti akhirnya menjadi pantangan deh. Iya. Kalau misalnya mau puasa berarti oke-oke aja dong. Gimana? Yang penting sadar diri dengan. mana fikih yang lo pelajari, mana yang lo percaya. Oke. Gas aja, gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung ini aja kali ya, atau ada yang lebih tahu daripada Nah, kita, betul. sharing aja di kolom komentar di bawah. Karena mungkin saking luasnya kali ya. Jadi banyak ada yang ini ada yang mengatakan boleh, yang ini ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, dibalikin lagi ke semuanya ke kita aja kali ya. Betul. Mau belajarnya yang dari mana gitu. Kalau Tapi bingung dia- pun juga banyak cara sih. Iya. Seperti tadi kata Bapak Ali, bisa malam touringnya kan, Iya. jadi nggak ngeganggu puasa. Jadi banyak cara. Dan Gitu guys. Menarik ini ya, dapat Menarik insight sih. baru bro. Iya, banyak ilmu nih. Nah, ini Motopods ya, walaupun kita anak motor tapi sebisa mungkin kita bisa mengimpact yang positif juga. amin. Di bulan puasa, di bulan yang bukan puasa, apapun. Semuanya, karena apalagi ini bulan puasa kan setahun sekali, jadi pengen dimanfaatin aja gitu. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Dan ya paling segitu aja. Mungkin ada kata-kata buat ini Bapak Depal terakhir. Ya, tetap jalanin puasa dengan enjoy. Jangan pakai nafsu juga. Maksudnya kadang-kadang berlebihan jadinya, Pak. Benar. Jadi udah segitu aja lah dia. Iya. Dan semuanya urusan vertikal ya, Iya. bukan untuk horizontal. Berat. Mantap. Horizontal. Iya. Kan agama mah urusannya kita sama yang Maha Kuasa, Pencipta. Bukan untuk pengakuan diri mana yang lebih baik, mana yang paling suci. Gue bayangin rasio reels malah tadi, reels sama YouTube. Agak udah lanjut. Oh, Bisa. gila ya anak konten kreator Anaknya banget. konten banget. Gimana ya? Ya teman itulah. Simpelnya begitu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di episode. Bye bye. Peace.